Shalom, selamat hari Sabat. Terpujilah nama Tuhan oleh karena kebaikan dan kemurahannya. Sampai pada petang Sabat Tuhan yang suci ini, kita diperkenankan untuk kembali bertemu. Di dalam mempersiapkan minggu bekerja, kita akan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kita sepanjang minggu bekerja. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama, mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan merenungkan firman-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang siap untuk menerima firman-Mu. Berikanlah kepada kami hati yang siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman setelah ditenami oleh firman yang kami akan renungkan bersama. Dan berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan pada petang Sabat Tuhan yang suci ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saya yakin bahwa setiap pembaca Alkitab, kita sangat sering dan bahkan kita sudah kenal betul siapa tokoh di dalam kitab Kejadian pasal 6, atau lebih kita kenal dengan Nuh. Siapa dia? Nuh ini adalah seorang yang Tuhan percayakan untuk menjadi penolong bagi bangsa yang hidup bersama-sama dengan dia pada masa itu. Ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 6 ayat 8, pembelajaran ini menegaskan kepada kita sebagai pembaca bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak dapat kembali kepada Allah dengan kekuatannya sendiri. Kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 8 bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Oleh karena manusia tidak dapat balik kepada Allah dengan kekuatannya sendiri, manusia butuh kekuatan dari luar dirinya, dan kekuatan itu namanya adalah kasih karunia. Nah, jadi kali ini ketika kita lihat dalam catatan teks ini, Nuh dicatat sebagai orang yang menerima kasih karunia Allah saat dunia dipengaruhi dengan kejahatan. Dan kali ini Nuh mendapat kasih karunia dan saat ini dunia hendak dibinasakan. Artinya, keselamatan Nuh dari ancaman pidana kematian dan kematian seluruh makhluk hidup hanya oleh karena kasih karunia Allah semata-mata. Nah, jadi kalau kita mau terlepas dari setiap ancaman kehidupan, kita butuh kasih karunia Allah. Jadi peristiwa pada Nuh ini, Nuh tidak punya andil, Nuh tidak punya karya atau perbuatan yang pantas untuk dianggap sebagai alat keselamatan. Tetapi alat keselamatan Nuh adalah kasih karunia. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ia mendapatkan kasih karunia dari Allah. Adam adalah lambang dari manusia yang jatuh ke dalam dosa, akan segera mendapatkan kasih karunia Allah. Sedangkan Nuh mewakili manusia yang akan menerima kasih karunia pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami bersyukur oleh karena firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan bagi kami. Kami sadar sebagai manusia, kami tidak punya kekuatan apapun untuk menjalani hidup ini. Kami hanya memiliki Tuhan Yesus yang dapat menjadi penolong bagi kami untuk mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu pimpinlah kami, didiklah kami, supaya kami dapat hidup sesuai seturut dengan firman-Mu, dan kami sadar bahwa keselamatan seutuhnya hanya datang daripada-Mu saja. Di saat yang baik ini kiranya Tuhan memberkati semua para pendengar firman Tuhan ini, dan biarlah kami semua mendapatkan segala sesuatu yang berharga ketika kami datang dekat kepada-Mu. Apabila ada pencobaan yang datang kepada kami butuh hikmat, kami butuh kekuatan daripada-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang minggu bekerja ini. Kami berdoa atas nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.